Jadi kita ini sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Nah, sekarang masuk ke fase akhir. Nah, fase itu yang pertama hypertrophy pace, terus setelah itu ada performance pace, terus ada juga persiapan tanding yang baru saja selesai seperti camp dan sebagainya. Nah, sekarang sudah hampir masuk ke recovery gitu. Untuk persiapan akhir dari para atlet menuju main event. Karena gini, di sepeda itu yang dicari adalah peak performance. Nah, peak performance itu harus di Asian Games. Jadi si atlet itu disiapin gitu kan, dia nggak boleh ledakan itu terjadi di tengah, harus di ujungnya kapan Asian Games gitu. Karena kita mau targetin mereka semua dapat medali di Asian Games. Saya nggak boleh memberikan membeda-bedakan. Jadi ada 4 disiplin di Asian Games. Yang pertama track, yang pertama itu mountain bike, yang kedua road, yang ketiga BMX, dan keempat track. Saya sebutkan itu berdasarkan urutan perlombaan nanti pada saat Asian Games. Nah, empat-empatnya targetnya harus emas, gitu. Karena apa? Karena ini harus dimotivasi para atlet ini untuk ujungnya itu prestasi terbaik mereka adalah emas, gitu. Nggak ada tuh target medali, perunggu atau perak, nggak ada. Targetnya emas. Gitu. Kalau kita lihat kan olahraga sepeda ini olahraga terukur gitu, dan kemampuan anak-anak itu bisa dilihat peningkatannya cukup signifikan pada saat kita memotivasi mereka, kita menambah semua persiapan, baik itu persiapan fisik, persiapan nutrisi maupun pelatihan mereka menggunakan sport science, itu lompatan persiapannya sangat signifikan. Nah, sekarang kita udah masuk fase yang paling penting, yaitu fase doa. Gitu. Karena semua persiapan sudah kita laksanakan dan kita tinggal menjaga para atlet ini supaya jangan sampai ada apa-apa pada saat mereka mau tanding. Ada satu atlet kita yang jatuh terus ternyata dislocated tangannya. Terus kemarin ada kita musibah, atlet cadangan kita tertabrak gitu, sehingga menjadi tidak bisa kita ikutkan di Asian Games. Yang paling ya biasalah kalau tantangannya, bukan hambatan sih mungkin nggak ada, tantangannya adalah pembiayaannya pasti besar, tapi ya itu konsekuensi lah gitu. Artinya kita mau berprestasi itu kan ujungnya prestasi, tapi fasenya itu ya baik lagi atlet, pelatih, komisioner, terus venues, perlombaan, ini adalah faktor-faktor yang nggak boleh terlewati. Itu makanya kami menjadikan ini semua adalah 6 fokus kerja dari PBIC. Nah, kalau ini terpenuhi, insya Allah prestasinya juga bisa maksimal. Saya harus bilang pemerintah paling pol lah dukung saya ya, gitu ya. Saya atas nama pribadi maupun atas nama seluruh Federasi Ikatan Sport Sepeda Indonesia itu kami nggak pernah berhenti mengucapkan terima kasih sama pemerintah, karena perhatian yang sangat luar biasa. Kita dikasih support untuk para atletnya, kita dikasih support dari persiapan fasilitasnya. Nah, tinggal kita harus memaksa diri kita supaya kita bisa lebih berprestasi. Siap udah, kalau Asian Games harus siap karena udah tinggal 4 minggu lagi dan fasilitasnya udah ada, panitia udah ada, pelatihan, bahkan kita sudah melakukan pelatihan dalam waktu dekat juga kita akan melakukan pelatihan elite komisioner untuk track, dan untuk para cycling juga kita siapkan karena para games juga akan kita pakai, dan insya Allah harus siap. Bahkan setelah Asian Games kita sudah mendapatkan kita sudah memenangi bidding bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah di Asia Track Championship di awal bulan Januari. Jadi kita nggak berhenti nih. 2019. Jadi Januari minggu kedua 2019 kita akan menjadi tuan rumah dari Asia Track Championship. Nah, setelah itu nanti akan ada Asia Track Series. Setelah itu nanti 2020 kita mau bidding World Cup. Gitu, kejuaraan dunia gitu. Itu kita bidding. Kemarin saya udah bicara langsung, makanya nanti tanggal 18 Agustus pada saat pembukaan, kita juga mengundang Presiden UCI atau Union Cyclist Internationale, itu organisasi federasi sepeda dunia yang untuk pertama kali datang ke Indonesia. Saya mau nunjukin ini semua.
bukannya mau nyombongin, tapi mau memberitahu bahwa kita punya fasilitas ini. Kita punya fasilitas teknologi yang luar biasa ini. Ini saya katakan teknologi karena buat mata awam ini hanya sekedar trek olahraga. Tapi buat mata yang mengerti, banyak teknologi yang ada di dalam velodrome ini yang akan membuat orang itu nantinya itu akan melihat bahwa ini bukan cuma sekedar gedung, tapi gedung yang terjaga, kelembapannya dan sirkulasi udaranya sudah dihitung secara presisi untuk menampilkan performa yang terbaik dari para atlet. Velodrome ini yang bikin itu namanya Ralf Schurman. Ralf Schurman itu yang bikin velodrome kemarin di Brazil, Olimpik Rio, yang bikin juga di London yang sampai hari ini ya, menjadi velodrome tertua. Dan ini velodrome ini merupakan velodrome terbaik yang ada di Asia. Sehingga ini menjadi kebanggaan kita. Velodrome kategori 1 UCI yang terbaik di Asia. Jadi velodrome kategori 1 itu artinya levelnya tertinggi gitu. Yang ada di Asia, 250 meter dari Siberian Wood yang karakternya adalah speed gitu. Jadi ini memiliki karakter yang tersendiri. Jujur aja sebetulnya karena ini velodrome yang pertama yang kita miliki, artinya velodrome standar internasional yang pertama yang kita miliki, atlet kita belum banyak. Atlet kita masih terbatas gitu. Karena ya ibaratnya orang baru dikasih motor bagus gitu, mungkin nggak bisa langsung jadi pembalap, juara dunia pembalap gitu kan. Tapi kita berusaha gitu. Anak-anak ini bahkan sebetulnya yang cukup prihatin lah gitu ya. Kemarin di SEA Games gitu, atlet kita itu baru pertama kali ngeliat velodrome. Jadi atlet kita itu baru pertama kali lihat velodrome itu masuk ke dalam velodrome yang panjangnya 250 meter yang sesuai dengan karakter internasional itu kemarin di SEA Games di Malaysia. Kita sudah punya fasilitas yang begini baik, tentu kita juga harus memaksa diri kita supaya kita bisa punya prestasi yang terbaik juga. Nah ini juga memotivasi daerah lain, saya udah dapat banyak telepon juga yang mau bikin velodrome di tempatnya masing-masing. Ini contoh terbaiknya. Tapi di bawah ini masih banyak juga yang bisa kita bikin gitu. Untuk fase persiapan kan bisa macam-macam. Gitu. Oh, iya. Kan di sana ada, di Tenggarong ada. Ya? Di Tenggarong ada, di Solo ada, di Malang ada. Sulawesi sebetulnya ada, di Padang ada, di Kalimantan Barat ada. Cuman ya itu rata-rata nggak beroperasi karena nggak selesai gitu. Ya mandek gara-gara macam-macam lah gitu kan gitu. Tapi bahkan ada juga yang sekarang jadi kolam ikan itu ada gitu kan. Nah itu tinggal supaya kita harus ya supaya bisa jadi tempat prestasi lah gitu. Nah di Asian Games ini kita masuk ke fase yang paling penting, yaitu fase doa. Setelah itu fase dukungan. Jadi kita berdoa dan kita mendukung. Kita mendukung para atlet kita sehingga mereka bisa menampilkan peak performance mereka pada saat Asian Games. Sehingga pada saat nanti pertandingannya mereka juga nggak ada kejadian yang membuat mereka tidak maksimal gitu. Kalau untuk tim lain nggak apa-apa, kalau kita jangan. Gitu. Kadang-kadang musibah itu terjadi, ya kan? Nah ini kadang-kadang kita butuh juga doa-doa yang spesifik supaya musibahnya jangan kejadian sama kita. Kalau yang lain boleh. Gitu.